Pada penghujung abad ke-13, tanah Jawa dirundung kemelut. Kerajaan besar Singhasari yang pernah berjaya di bawah Kertanagara, tengah berada di ambang keruntuhan akibat serangan dari Jayakatwang, penguasa Kediri. Di tengah kekacauan ini, seorang menantu Kertanagara bernama Raden Wijaya berjuang keras untuk menyelamatkan diri dan membangun kekuatan baru. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Dari seberang lautan, Kaisar Kubilai Han dari dinasti Yuan, Mongol, mengirim armada besar ke Jawa, awalnya untuk menghukum Kertanagara yang dianggap membangkang, namun kedatangan mereka justru bertepatan dengan pergolakan internal di Jawa. Raden Wijaya, dengan kecerdikannya, melihat peluang di tengah ancaman. Ia sempat bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menggempur Jayakatwang di Kediri. Strategi ini berhasil. Jayakatwang dapat dikalahkan. Akan tetapi, Raden Wijaya tidak sudi tanah Jawa dikuasai oleh bangsa asing. Setelah Kediri jatuh, ia pun berbalik menyerang pasukan Mongol yang sedang lengah merayakan kemenangan. Dengan serangan mendadak dan taktik gerilya yang lihai, Raden Wijaya berhasil memaksa pasukan Mongol untuk mundur dan kembali ke negerinya, meskipun dengan kerugian besar di pihak mereka. Peristiwa pengusiran pasukan Mongol ini menjadi tonggak penting berdirinya sebuah kerajaan baru yang kelak menjadi salah satu yang terbesar di Nusantara, Majapahit. Raden Wijaya naik tahta sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Namun, tugasnya belum selesai. Konsolidasi kekuasaan harus dilakukan, wilayah kerajaan perlu diamankan, dan sisa-sisa ancaman, termasuk kemungkinan adanya pasukan Tartar yang tercerai-berai atau kelompok penentang lainnya di wilayah-wilayah pinggiran, perlu ditangani. Di masa-masa awal pembentukan Majapahit inilah, kesetiaan dan keberanian para pengikut Raden Wijaya diuji. Mereka tidak hanya membantunya merebut kekuasaan, tetapi juga berperan vital dalam membangun fondasi kerajaan yang kuat dan aman. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kawasan hutan lebat di sebelah selatan Gunung Kelut dan Sungai Brantas, sebuah area yang relatif belum terjamah dan berpotensi menjadi tempat persembunyian musuh atau kekuatan liar lainnya. Kawasan selatan ini dianggap strategis namun juga penuh tantangan. Membuka dan menguasai wilayah ini berarti memperluas pengaruh Majapahit, mengamankan jalur selatan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Raden Wijaya membutuhkan sosok yang tepat, orang kepercayaan yang memiliki keberanian, kesetiaan, dan kemampuan untuk menjalankan tugas berat membuka wilayah baru tersebut. Sosok inilah yang nantinya akan terkait erat dengan cikal bakal nama Blitar. Di antara sekian banyak pengikut setia Raden Wijaya, tersebutlah seorang tokoh bernama Nilaswarna. Sumber-sumber tutur dan babat sering menyebutnya sebagai sosok yang gagah berani, memiliki kesaktian, dan memegang teguh sumpah setia kepada junjungannya, Raden Wijaya. Ia turut berperan aktif dalam perjuangan mendirikan Majapahit, termasuk dalam upaya mengusir pasukan Tartar dari tanah Jawa. Pengalamannya di medan perang dan pemahamannya akan strategi tempur membuatnya menjadi salah satu orang kepercayaan sang raja. Nilaswarna dikenal bukan hanya karena keberanian fisiknya, tetapi juga karena keteguhan hatinya. Ia memahami visi Raden Wijaya untuk membangun sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Oleh karena itu, ketika Majapahit mulai menata diri, Nilaswarna tetap mengabdikan dirinya, siap menjalankan tugas apapun demi kemajuan kerajaan. Loyalitas tanpa pamrih seperti inilah yang sangat dihargai oleh Raden Wijaya, terutama dalam masa-masa awal yang penuh ketidakpastian. Peran Nilaswarna dalam mengusir pasukan Tartar tidak dapat dianggap remeh. Konon, ia termasuk dalam kelompok pasukan inti yang melakukan serangan balik terhadap tentara Mongol setelah kejatuhan Kediri. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pasukan asing yang perkasa itu akhirnya dapat dipukul mundur. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang taktik musuh dan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap sisa-sisa kekuatan mereka yang mungkin masih berkeliaran atau bersembunyi. Karakter Nilaswarna yang digambarkan dalam cerita rakyat seringkali dibumbui dengan unsur kepahlawanan dan kesaktian, sebagaimana lazimnya dalam tradisi lisan Jawa. Namun, inti dari kisahnya adalah pengabdian seorang ksatria kepada rajanya dan tugas berat yang diembannya.
Ia mewakili semangat perjuangan dan pengorbanan yang menjadi dasar berdirinya banyak wilayah baru di bawah Panji Majapahit. Kesetiaan dan kemampuan Nilaswarna inilah yang membuat Raden Wijaya tak ragu memilihnya untuk sebuah misi penting. Sebuah tugas yang tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik untuk membabat hutan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi segala mara bahaya yang mungkin mengintai di dalamnya, termasuk potensi ancaman dari sisa-sisa pasukan Tartar yang melarikan diri ke arah selatan setelah kekalahan mereka. Setelah Majapahit berdiri dan ibu kota mulai tertata, Raden Wijaya mengalihkan perhatiannya pada pengamanan wilayah kekuasaan. Ia menyadari bahwa hutan lebat di selatan Sungai Brantas merupakan area yang belum sepenuhnya dikuasai. Wilayah ini tidak hanya liar dan belum terjamah, tetapi juga berpotensi menjadi sarang bagi para pemberontak atau sisa-sisa pasukan Tartar yang tercerai-berai dan mencari perlindungan. Untuk memastikan keamanan dan kedaulatan Majapahit, wilayah ini harus dibuka dan dikendalikan. Maka, dipanggillah Nilaswarna menghadap sang raja. Raden Wijaya, dengan penuh kepercayaan, memberikan titah khusus kepada pengikut setianya itu. Tugasnya adalah memimpin sekelompok orang untuk menuju ke selatan, membabat hutan belantara di sana, menjadikannya wilayah yang layak huni, dan yang terpenting, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman dari sisa-sisa pasukan Tartar di area tersebut. Ini adalah tugas yang berat dan penuh risiko. Raden Wijaya menjanjikan imbalan yang setimpal atas keberhasilan tugas ini. Jika Nilaswarna berhasil membuka hutan tersebut dan mengamankannya, maka ia akan dianugerahi kekuasaan atas wilayah baru itu sebagai seorang adipati. Ini adalah sebuah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang berat. Bagi Nilaswarna, ini bukan sekadar perintah, tetapi juga sebuah kesempatan untuk membuktikan pengabdiannya dan membangun masa depan bagi dirinya dan para pengikutnya. Perintah ini menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah wilayah yang kelak dikenal sebagai Blitar. Hutan yang semula sunyi dan liar akan segera diramaikan oleh derap langkah para pembabat alas, deru pohon tumbang, dan semangat membangun pemukiman baru. Nilaswarna menyanggupi tugas tersebut dengan penuh keyakinan, berbekal restu dari sang raja dan tekad baja untuk menaklukkan tantangan di depannya. Dengan membawa pengikut dan perbekalan secukupnya, Nilaswarna pun berangkat menuju selatan, menyeberangi Sungai Brantas, dan memasuki jantung hutan belantara. Perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi pembukaan lahan, tetapi juga sebuah misi penegakan kedaulatan Majapahit di wilayah pinggiran yang sebelumnya terabaikan. Nasib wilayah itu kini berada di tangan Nilaswarna dan keberanian para pengikutnya. Memasuki hutan di selatan Brantas, Nilaswarna dan rombongannya segera menyadari betapa berat medan yang harus mereka taklukkan. Pepohonan raksasa berdiri rapat, membentuk kanopi lebat yang menghalangi sinar matahari. Semak belukar tumbuh subur, menjerat langkah kaki. Suara-suara binatang liar terdengar bersahutan, menambah kesan angker hutan perawan tersebut. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari keramaian ibu kota Majapahit. Proses pembabatan hutan atau babat alas dimulai dengan kerja keras yang luar biasa. Para pengikut Nilaswarna, dengan kapak dan parang di tangan, menebang pohon-pohon besar, membersihkan semak-semak, dan meratakan tanah. Pekerjaan ini berlangsung hari demi hari, minggu demi minggu. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari serangan binatang buas seperti harimau dan ular berbisa, hingga ancaman penyakit yang dibawa oleh nyamuk dan serangga hutan. Nilaswarna, sebagai pemimpin, tidak hanya memberi perintah tetapi juga ikut bekerja bersama para pengikutnya. Ia menunjukkan keteladanan dalam kerja keras dan keberanian. Di saat-saat sulit, kepemimpinannya menjadi sumber kekuatan bagi rombongannya. Mereka membangun tempat perlindungan sementara, mencari sumber air bersih, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Solidaritas dan semangat gotong royong menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi kerasnya alam. Selain tantangan alam, Nilaswarna juga harus tetap waspada terhadap potensi ancaman dari manusia. Meskipun pasukan utama Tartar telah terusir, tidak ada jaminan bahwa tidak ada kelompok-kelompok kecil yang tersisa dan bersembunyi di kedalaman hutan. Pengintaian terus dilakukan,
memastikan keamanan area yang sedang mereka buka. Setiap sudut hutan dijelajahi dengan hati-hati, memastikan tidak ada bahaya tersembunyi. Perlahan tapi pasti, kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Area hutan yang tadinya lebat mulai terbuka, menampakkan lahan yang bisa digarap. Sebuah area yang cukup luas berhasil dibersihkan, cukup untuk mendirikan sebuah pemukiman awal. Keberhasilan ini tidak lepas dari semangat pantang menyerah Nilaswarna dan para pengikutnya, serta mungkin, menurut kepercayaan setempat, berkat doa dan restu yang menyertai perjuangan mereka. Jerih payah mereka telah mengubah sebagian wajah Belantara Selatan. Di tengah atau setelah proses pembabatan hutan yang melelahkan itu, terjadi sebuah peristiwa atau kesimpulan penting yang menjadi asal-muasal nama Blitar. Menurut versi cerita yang paling populer dan diyakini secara turun-temurun, keberhasilan Nilaswarna dan pasukannya dalam mengamankan wilayah selatan tidak hanya berarti menaklukkan alam liar, tetapi juga memastikan bahwa sisa-sisa pasukan Tartar, Mongol, benar-benar telah pergi atau terusir dari area tersebut. Konon, setelah pasukan utama Tartar dipukul mundur oleh Raden Wijaya dari Daha, Kediri, dan Pelabuhan Tuban, sebagian kecil dari mereka yang tercerai-berai mencoba melarikan diri ke berbagai arah, termasuk ke selatan. Hutan lebat di selatan Brantas menjadi salah satu pilihan tempat persembunyian. Misi Nilaswarna, selain membuka hutan, adalah untuk membersihkan wilayah ini dari sisa-sisa ancaman tersebut. Ada kemungkinan terjadi pertempuran kecil atau pengejaran terhadap kelompok-kelompok Tartar yang tersisa ini. Keberhasilan Nilaswarna dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa pasukan Tartar benar-benar telah kembali atau mundur dari wilayah tersebut, menjadi buah bibir. Istilah Bali Tartar atau Baline Tartar, kembalinya mundurnya orang Tartar, mulai digunakan untuk merujuk pada kawasan yang baru dibuka dan diamankan itu. Nama ini menjadi simbol kemenangan dan keberhasilan mengusir ancaman asing dari tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu dan pengaruh dialek serta pelafalan lidah masyarakat setempat, frasa Bali Tartar mengalami perubahan. Kata Bali dan Tartar perlahan-lahan menyatu dan disederhanakan pengucapannya. Dari Bali Tartar, konon berubah menjadi Balitar atau Balditar, dan akhirnya menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah diucapkan, yaitu Blitar. Nama ini kemudian melekat dan digunakan secara resmi untuk menyebut wilayah tersebut. Meskipun mungkin ada versi etimologi lain, kisah keterkaitan nama Blitar dengan mundurnya pasukan Tartar inilah yang paling mengakar dalam memori kolektif masyarakat Blitar. Nama ini bukan sekadar penanda geografis, tetapi juga sebuah pengingat akan perjuangan heroik para pendahulu dalam mengamankan tanah air mereka dari ancaman asing dan kerja keras dalam mengubah hutan belantara menjadi tanah harapan. Kabar keberhasilan Nilaswarna dalam menjalankan tugasnya sampai ke telinga Raden Wijaya di ibu kota Majapahit. Sang raja merasa sangat puas dan bangga atas pencapaian pengikut setianya itu. Nilaswarna tidak hanya berhasil membuka hutan belantara yang sulit ditaklukkan, tetapi juga memastikan keamanan wilayah selatan dari sisa-sisa ancaman pasukan Tartar. Ia telah membuktikan loyalitas dan kemampuannya dengan gemilang. Sesuai dengan janjinya, Raden Wijaya memberikan penghargaan yang setimpal atas jasa besar Nilaswarna. Ia secara resmi menganugerahkan gelar kebangsawanan dan jabatan kepada Nilaswarna, yaitu sebagai Adipati. Bersamaan dengan gelar tersebut, Nilaswarna juga dikenal dengan sebutan kehormatan sebagai Adipati Aryo Blitar I, mengambil nama dari wilayah yang baru saja ia buka dan amankan. Ini menandai pengakuan resmi dari pusat kekuasaan Majapahit atas dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Wilayah yang berhasil dibuka dan dikuasai oleh Adipati Aryo Blitar I kemudian ditetapkan statusnya sebagai sebuah kadipaten, setingkat kabupaten atau wilayah administratif penting, di bawah naungan kerajaan Majapahit. Kadipaten Blitar ini menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan Majapahit, berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan raja di wilayah selatan. Adipati Aryo Blitar I bertugas mengatur pemerintahan, menjaga keamanan, dan mengelola sumber daya di wilayahnya untuk kepentingan kerajaan.
Penetapan ini seringkali dikaitkan dengan tanggal 5 Agustus 1324 Masehi oleh sebagian kalangan sebagai hari jadi Blitar, merujuk pada piagam atau prasasti yang, meskipun bukti fisiknya sering diperdebatkan, dipercaya menandai pengukuhan status Blitar oleh Raja Majapahit. Tanggal ini kemudian terus diperingati sebagai hari lahirnya Blitar. Adipati Aryo Blitar I mulai membangun pusat pemerintahan, menarik penduduk untuk menetap, dan mengembangkan wilayahnya menjadi sebuah daerah yang hidup dan produktif. Dengan demikian, Blitar lahir bukan hanya sebagai nama, tetapi juga sebagai sebuah entitas politik dan administratif yang diakui. Kepemimpinan Adipati Aryo Blitar I menjadi fondasi bagi perkembangan wilayah ini di masa-masa selanjutnya. Ia dikenang sebagai pendiri Blitar, sosok pahlawan yang mengubah hutan belantara menjadi tanah pemukiman yang berarti, mundurnya bala tentara Tartar. Setelah masa kepemimpinan Adipati Aryo Blitar I dan era keemasan Majapahit, sejarah Blitar terus berjalan mengikuti pasang surut kekuasaan di tanah Jawa. Ketika pengaruh Majapahit mulai memudar pada abad ke-15 dan ke-16, muncullah kekuatan baru dari pesisir utara, yaitu Kesultanan Demak. Pergeseran pusat kekuasaan ini turut mempengaruhi status dan kondisi wilayah-wilayah bekas Majapahit, termasuk Blitar. Blitar, seperti banyak kadipaten lainnya di pedalaman Jawa Timur, kemungkinan besar turut berada di bawah pengaruh atau kekuasaan Demak, meskipun mungkin tidak secara langsung. Setelah Demak runtuh, kekuasaan bergeser ke Pajang, dan kemudian ke Mataram Islam yang berpusat di Jawa Tengah. Di bawah kekuasaan Mataram yang semakin menguat, Blitar kembali menjadi bagian dari wilayah kekuasaan sebuah kerajaan besar Jawa. Para adipati Blitar pada masa ini kemungkinan besar diangkat atau harus mendapatkan pengesahan dari Sultan Mataram. Selama periode kerajaan-kerajaan Islam ini, Blitar terus berkembang sebagai wilayah agraris. Kehidupan masyarakatnya berpusat pada pertanian dan tradisi lokal yang terus dijaga. Meskipun mungkin tidak selalu menjadi pusat peristiwa besar dalam sejarah Jawa, Blitar tetap mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah unit wilayah yang memiliki identitas tersendiri. Nama Blitar terus digunakan, dan kisah asal-usulnya yang terkait dengan Aryo Blitar I dan pasukan Tartar tetap hidup dalam ingatan kolektif. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda melalui VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan kemudian pemerintah Hindia Belanda, membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan di Jawa. Perjanjian-perjanjian antara Mataram dan Belanda secara bertahap mengalihkan kontrol atas banyak wilayah, termasuk Blitar, ke tangan kekuasaan kolonial. Belanda mulai menata ulang administrasi pemerintahan di Jawa untuk memperkuat kendali mereka. Meskipun demikian, sistem kadipaten atau kabupaten seringkali tetap dipertahankan, namun dengan posisi adipati atau bupati yang berada di bawah pengawasan pejabat kolonial Belanda. Blitar pun memasuki babak baru dalam sejarahnya, yaitu sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda. Perubahan ini membawa dampak pada sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat Blitar, mempersiapkan panggung untuk penetapan statusnya sebagai kabupaten modern. Memasuki era pemerintahan Hindia Belanda yang semakin mapan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, penataan wilayah administrasi di Jawa dilakukan secara lebih sistematis. Pemerintah kolonial mengeluarkan berbagai peraturan, Staatsblad, untuk menetapkan batas-batas wilayah dan struktur pemerintahan di tingkat lokal, termasuk pembentukan kabupaten-kabupaten, Regenskap, sebagai unit administrasi utama di bawah karesidenan. Dalam konteks inilah, Blitar secara formal ditetapkan sebagai sebuah kabupaten atau Regenskap dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun wilayah ini telah eksis sebagai kadipaten sejak era Majapahit, penetapan resmi oleh pemerintah kolonial memberikan status hukum yang jelas dalam kerangka administrasi modern. Penetapan ini biasanya melibatkan penentuan batas wilayah yang lebih pasti, penunjukan seorang bupati, regent, yang diakui oleh pemerintah kolonial, seringkali berasal dari terah penguasa lokal sebelumnya, dan pembentukan perangkat pemerintahan kabupaten. Salah satu tokoh penting dalam era ini adalah Raden Adipati Aryo Kertanegara, Bupati Blitar yang memerintah pada masa transisi penting di bawah kekuasaan Belanda.
Penetapan Blitar sebagai kabupaten dalam sistem administrasi kolonial ini menjadi dasar bagi statusnya sebagai Kabupaten Blitar yang kita kenal sekarang. Batas-batas wilayahnya mungkin mengalami penyesuaian seiring waktu, tetapi eksistensinya sebagai unit pemerintahan setingkat kabupaten terus berlanjut. Infrastruktur mulai dibangun, seperti jalan, jembatan, dan kantor pemerintahan, untuk mendukung fungsi administrasi dan ekonomi wilayah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, status Blitar sebagai kabupaten tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Kabupaten Blitar menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Peringatan Hari Jadi Blitar yang merujuk pada tanggal 5 Agustus 1324, masa Adipati Aryo Blitar I, terus dilestarikan sebagai pengingat akan akar sejarahnya yang panjang, jauh sebelum era kolonial. Namun, keberadaannya sebagai entitas administrasi modern tak lepas dari proses formalisasi di masa Hindia Belanda. Kini, Kabupaten Blitar terus berkembang, menyimpan kekayaan sejarah mulai dari era kerajaan kuno, perjuangan melawan penjajah, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir sang proklamator, Insinyur Soekarno. Kisah asal-usulnya yang terkait dengan Nilaswarna, Raden Wijaya, dan mundurnya pasukan Tartar menjadi warisan berharga yang membentuk identitas dan kebanggaan masyarakat Blitar hingga hari ini. Perjalanan panjang dari hutan belantara menjadi sebuah kabupaten yang maju adalah bukti ketangguhan dan semangat para pendahulunya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.